Hai, jumpa lagi dengan STML Motivation. Seperti biasa, kita hadirkan beberapa pertanyaan disertai jawaban yang aneh nyeleneh. Langsung saja, poin pertama. Apakah ada channel yang banyak view-nya nih dan kamu nonton videonya itu lumayan lama, tapi enggak pun kamu subscribe dan enggak ada rencana mau nonton lagi video tersebut, channel tersebut? Ada enggak? Ada. Kebanyakan ya emang gitu kita kayaknya, ya kan? Entah karena aku emang belum ketemu channel yang bikin aku loyal, nggak tahu. Mungkin teman-teman ada, tapi jawabanku saat itu adalah ada. Aku seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, tapi karena sudah terklik sekali, misalnya ada video yang sudah kita klik karena thumbnail yang menarik atau apa, YouTube mungkin akan merekomendasikan lagi videonya. Jadi apa menurutmu kuncinya di sini? Yaitu thumbnail yang super menarik, bukan yang menarik tapi super menarik, keahlian mereset kata kunci, optimasi SEO kah? Kira-kira apa lagi kuncinya? Boleh diberi komentar di kolom komentar. Kemudian poin yang ketiga, apakah ada YouTuber pemula yang tidak down? Kurasa tidak ada ya. Karena YouTube ini jika kita konsisten, ya, benar-benar mengasah kemampuan kita, sangat mengasah kemampuan. Kalau kita tidak down nggak mungkin ya kan. Tapi kalau kita terus berusaha, jadi saya ingin memberi sedikit motivasi. Cukup lakukan apapun itu, apa saja, yang penting tetap berusaha. Karena kalau YouTube kan konsisten, banyak hal yang akan kita dapatkan. Kita akan mengasah kemampuan kita terus-menerus. Poin yang keempat, apakah 70 video yang kamu upload dan kamu pun masih nggak rutin itu uploadnya misalnya, membuat kamu tidak lagi menjadi seorang YouTuber pemula? Saat itu aku menjawab tidak. Aku merasa kalau aku masih dianggap sebagai YouTuber pemula oleh YouTube. Kenapa? Karena hingga aku mendapatkan view yang stabil di angka 100-an mungkin aku sudah tidak masuk lagi dalam kategori YouTuber pemula. Jadi masih ya nggak ada apa-apanya di YouTube mungkin. Kemudian poin yang kelima, apakah konten videomu hanya menghibur orang lain saja tanpa menghibur dirimu sendiri? Tidak, untuk kontenku yang aku kerjakan saat ini adalah untuk menghibur dan memudahkan kehidupanku. Aku memanfaatkan pikiranku, kan? Karena tuntutan ingin membuat konten, jadi aku memanfaatkan pikiranku untuk keperluan kehidupanku, gitu. Kemudian poin yang keenam, apakah kamu mendapatkan manfaat positif dari YouTube? Biarpun saat ini kamu belum monetisasi, bagi aku ada sangat banyak manfaat positif sejak saya ber-YouTube Ria. Saya mahir Canva, saya ngerti cara merekam suara yang jernih, saya ngerti pentingnya keberadaan kita dalam video kita, dan banyak hal lagi. Banyak sekali yang saya pelajari, dari membuat video yang asli asal-asalan, yang cuma rekam suara aja tanpa menggunakan aplikasi apapun untuk mengedit isi kontennya. Sekarang sudah mahir bagaimana membuat agar konten tersebut tidak ngantuk saat ditonton oleh audiens, ya kan? Intinya banyak kemampuan yang kita dapatkan. Poin yang ketujuh, apakah kamu yang sekarang sudah bisa dianggap sebagai konten kreator? Menurut saya sudah, ya.
saya merasa saya sudah hampir di level intermediate. Maksudnya apa? Tadi katanya YouTuber pemula, sekarang sudah di level intermediate. Intinya untuk sebagai seorang content creator bagi diri saya sendiri, sedangkan sebagai seorang dianggap sebagai YouTuber oleh orang lain ya masih pemula kita ya kan. Kemudian yang poin ke-8, kenapa katanya untuk sukses di YouTube harus fokus di satu topik? Karena saingan di satu topik tidaklah banyak. Ya. Apalagi kalau kamu terus fokus di situ lagi, kamu tentang itu lagi yang kamu bahas. Ya saingan kamu hanya itu-itu saja. Itu jika kamu fokus di satu topik. Kamu pasti akan menjadi kompetitornya mereka dan berkesempatan untuk unggul di antara mereka. Gimana? Bersedia untuk fokus satu topik? Poin yang ke-9, apa yang bisa kamu syukuri selama menjadi konten kreator YouTube? Kalau aku yaitu waktu terisi dengan hal yang positif, tidak gaptek, gagap teknologi, kemudian penuh dengan hal baru. Kemudian saat ini kemampuanku untuk buat video 8 menit sangatlah mudah dan banyak lagi hal yang bisa disyukuri. Poin ke-10, apakah kamu sudah membuat pembukaan YouTube yang unik dan selalu dengan pembukaan itu? Di sini saat itu saya jawab belum, tapi sebentar lagi aku akan membuatnya. Dan baru saja pembukaannya yang teman-teman dengarkan tadi. Apa? Hai, jumpa lagi dengan STML Motivation. Seperti biasa, aku menyediakan beberapa pertanyaan disertai jawaban yang aneh-nyeleneh gitu pembukaannya. Gimana? Jadi dengan kontenku ini aku mempermudah dalam hal mencapai apa yang aku inginkan. Itu yang aku tuangkan dalam setiap videoku. Kemudian poin ke-11, apa yang bisa kamu berikan kepada audiensmu dari video-videomu? Menurutku yang bisa aku berikan kepada mereka adalah suasana berpikir. Jika mereka ikut berpikir bersamaku, yaitu mencoba untuk berpikir di luar kotak, memperluas wawasan dan memberikan pengalaman, ya kan, sekilas pengalaman tanpa harus mengalaminya, mungkin intinya begitu. Hanya ini yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga ini menjadi bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Bye bye, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.